tidak akan memaksa Tuan untuk menetap di sini. Tuan tidak usah mencemaskan keselamatan saya. Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Saya akan menunggu orang-orang yang sangat saya cintai. Walaupun orang itu telah menyakiti hati Nyai. Iya. Seorang istri harus bisa memaafkan suaminya. Apapun kesalahannya. Iya. Kecuali kalau dia membunuh anak saya. Bahkan dia serong dengan wanita lain. Iya. Karena seorang suami tidak tahu apa yang dilakukannya itu telah menyakiti hati istrinya. Kalau dia tahu, pasti dia tidak akan melakukannya. Sikapmu aneh, Nyai. Sementara banyak wanita lain yang akan membalas dendam dan juga melakukan perselingkuhan. Mungkin bagi orang lain itu bodoh. Itu urusan mereka. Bagiku, kesucian lebih membahagiakan daripada kenikmatan sesaat. Oh, itu anak Pangeran Suryapati rupanya. Dia yang menyebabkan Kakang Suryapati batal memberikan kitab pusaka Descendria itu kepadaku. Aku ingin menjajah apa dia menguasai ilmu itu. Lumayan juga ilmu Descendria yang kamu kuasai, Sinta. Tapi masih jauh sekali dari yang diajarkan oleh bopomu Pangeran Suryapati. Butuh anjing. Aku yang lebih pantas menguasai perguruan ini. Setelah suamimu itu minggat. Perempuan busuk. Kamu pasti Durgantini. Dia muncul secara tiba-tiba dan menghilang seperti hantu.
apa yang selalu saya impikan setiap saat. Kembali pada kehidupan keluarga saya yang rukun seperti dulu. Sebelum datangnya Nila Saroya. Bapak begitu sayang kepada saya. Juga Biung. Rukun sekali. Saya merindukan kehidupan seperti dulu lagi. Ajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kita ketemu lagi. Kali ini kamu tidak akan lolos dari tanganku, Suliwa. Rupanya kamu sudah dibuang oleh pendekar sakti yang menolongmu itu. Iya. Saya tidak pernah kenal Tuan. Maaf. Bagus. Sekarang aku akan menantangmu dengan jurus-jurus silatku. Rupanya pendekar itu mengajarimu dengan jurus yang satu keparat itu, Suliwa. Tapi aku sudah punya penangkalnya. Kamu tidak akan lagi bisa meniru jurus-jurusku. Seperti Kilegawat. Sedang berkelahi sama siapa monyet subur itu? Tunggu dulu. Sepertinya aku pernah kenal dengan pemain. Iya. Suliwa. Iya. Putra Batara Surya. Kebetulan kita tangkap dia gendut. Kalau kita jadi perang, kita bisa manfaatkan untuk membuat obat-obatan. Suliwa, lebih baik kau menyerah dan ikut kami. Oh, aku salah si Kang Sadil. Ayo. Kalian benar-benar licik. Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Kami tidak pernah punya urusan dengan kamu. Sekarang kita bikin urusan. Aku paling muak melihat pendekar pangkotan seperti kalian. Tidak punya malu. Mengeroyok dua anak ingusan. Itu bukan urusanmu, tua bangka buruk muka. Nanti dulu. Aku tidak suka pengeroyokan. Apa kamu ingin menjadi banci seperti mereka? Jumawa muka buruk. Ayo, aku ingin mencoba ilmumu.
Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan bajing. Tuan Pendekar, Tuan Pendekar. terima kasih. Tuan telah menyelamatkan kami. Aku bukan menolong kalian, tapi menghancurkan kelicikan dan ketidakadilan. Kelakuan ketiga pendekar tua itu menjijikkan, mengeroyok lawan yang lebih muda dan lebih sedikit. Tapi bagaimanapun Tuan telah menyelamatkan kami. Sebagai orang yang terdidik untuk bisa berterima kasih, maka kami aturkan terima kasih kepada Tuan. Terima kasih kalian akan kuteruskan pada yang menciptakan garis hidup alam semesta. Selamat tinggal. Baru 2 kali ini saya menyaksikan pertarungan para pendekar yang begitu sempurna. Pertama waktu saya dijadikan rebutan. Dan yang kedua adalah tadi. Saya yakin ini adalah peringatan dewata supaya kita tidak tinggi hati. Tidak adigang-adigung karena telah menguasai ilmu kanuragan. Yang ternyata tidak ada sekuku hitam dari para pendekar tadi. Ya, Galuh? Ada apa? tidak apa-apa. Ada yang aneh dari lelaki bertopeng tadi. Sontoloyo. Pendekar bertopeng itu benar-benar luar biasa. Ilmuku sama sekali tidak nempel. Dia juga menggunakan ilmu Dasendra tingkat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari Prabu Angling Dharma. Pendekar yang pernah melawan kita beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah, ilmu itu adalah andalan perguruan juga. Jangan-jangan orang bertopeng itu adalah Mahasura. Iya, Mahasura. Tidak, Mahasura sudah hancur. Dia tergoda oleh anak Ranggasuri. Dan semua ilmunya telah diserap habis oleh perempuan iblis itu. Kabarnya, dia juga mencuri kitab pusaka perguruan Sugala. Nila Saloya. Kalian tahu apa yang terjadi di perguruan Halimun Pedang? Dengan ilmu Dasendria yang dia miliki, anak Ranggasuri itu mampu menguasai perguruan Halimun Pedang dan menyingkirkan semua tahta perguruan Madhur itu. Minta minum, Ki. Silakan, terima kasih. Kalau boleh tahu, apa nama desa ini, Ki? Pring Pitu. Sanak mau kemana? Saya mau ke Gunung Kencana. Oh, masih jauh itu. Sanak harus kembali ke pertigaan, belok kiri ke barat sana. Loh, bukannya di sebelah sana, Ki? Bukan. Masih ada setengah yojana. Masih ada 5 desa harus dilewati. Oh. Terima kasih, Ki. Ya.
Ada apa, Lu? Rapi sekali. Iya. Semuanya tampak rapi dan bersih. Suasananya mengingatkan waktu Biung dan Bopo masih ada di sini. Kakang tidak merasakannya? Hah? Hah, apa? Siapa itu? Galuh! Galuh, barakan kamu! Galuh! Baik-baik! Siapa kamu? Aku yang mestinya bertanya. Ada perlu apa kalian kemari? Jangan, Galuh! benar-benar luar biasa. Biung. Siapa dia? Oh, dia sahabat Biung. Dia seorang pendekar pengelana. Kami bertemu di sebuah pulau terpencil. Namanya Haji Santa. Haji Santa? Kenapa, Liwa? Sepertinya kamu pernah mengenal nama itu? Kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itulah yang menyebabkan kematian ibumu. Kalian Tantri sering mengatakan kepada saya bahwa dia sangat merindukan ayahnya. Itu kenapa dia bersikeras ikut perahu saat saya menyeberang ke tanah Jawa. Ya, semua itu memang kesalahan saya. Terlampau mengikuti perasaan. Saya tidak tahan lagi hidup di Pulau Momongan. Karena selalu bertentangan dengan mertua saya, Demang Kalapati.
Barangkali tujuan Demang Kalapati terus-menerus menekan saya, supaya saya mau menggantikannya sebagai Demang di Pulau Momongan. Tapi saya tidak bisa melawan kata hati saya, yang selalu menolak kekejaman Pulau Momongan kepada orang buangan dari Kadipaten Sugalu. Paman, sekarang kalian Tantri berada di Gunung Kencana, di padepokan milik Paron Wajah. Paron Wajah? Kalau Paman secepatnya ke sana, mungkin dia belum pergi. Pendekar tua itu sama kejamnya dengan Kalapati. Dulu ayah saya pernah berseteru dengan dia. Dalam pertarungan itu ayahku terluka dan akhirnya meninggal. Saya tidak mau Tantri tertular perangai buruk pendekar kejam itu. Sebaiknya tidak usah membuat persoalan dengan Paron Wajah, Kakang Adisanta. Bicarakan saja baik-baik untuk mengambil putri Tuan. Ya, betul, Nyai. Terima kasih, Nyai. Maaf Kisanak, apa benar arah ini menuju Gunung Kencana? Tuan sudah masuk daerah Gunung Kencana. Mau mencari siapa? Saya mencari padepokan Gunung Kencana. Apa Aki tahu? Oh, terus saja ke balik bukit itu. Oh, terima kasih Ki. Ya, ya, ya. Mau cari siapa anak muda? Saya putra Kalawadana, Paman Paron. Paman Pangling. Bopo, saya sudah dikecewakan oleh Paman Kalawadana yang mau... Jangan sebut nama itu lagi. Kalau ada kesempatan ketemu dia, akan kuremukkan dadanya. Dia sudah ingkar janji. Aku masih ingat nama anak yang mau dijodohkannya dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan aku bunuh kalau sempat bertemu. Ya. Dari tadi saya juga seperti pernah melihatmu. Siapa ya? Mungkin Padmasari Pangling sama kamu. Siapa dia? Dia? Oh. Aku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Paman sudah akan tega melakukan perbuatan keji seperti itu. Kalawadana, nasibmu begitu buruk. Sudamani itu memang manusia berhati busuk. Dia lebih jahat dari para dedemit. Bagaimanapun saya ikut bersalah kepada Kakang Kalawadana. Saya memang tidak pernah memberitahu Kakang Kalawadana bahwa padepokan saya pindah kemari. Kalian pasti mencari ke Jatinem. Benar, Paman. Terus terang, waktu itu Bopo sangat kecewa. Kamu masih mencintai pria Mitra Padmasari? Sebaiknya untuk sementara kamu tinggal di sini, pria Mitra.
sampai aku pulang dari pertemuan di Pakuwon Gondorukam. Terima kasih, Paman. Terima kasih atas segalanya. Jaga ibumu ya, Galuh. Baik, Paman. Terima kasih, Suryo. Sama-sama. Selamat jalan, Paman. Terus terang, Galuh curiga pendekar bertopeng itu Bopo Masyura, Biung. Pendekar bertopeng itu tidak pernah menolong Biung dan Adisanta dari serangan Durgandini yang sangat sakti. Tapi dia segera pergi sebelum sempat Biung ajak bicara. Gerakan dari Ajian Dasendria masih bisa Galuh kenali. Jika memang benar dia itu Bopo, kenapa dia tidak membuka diri? Kenapa dia memakai topeng? Atau mungkin Bopo sudah benar-benar tidak mau mengenali kita lagi? Biung yakin Bopo tidak sampai sejahat itu. Seandainya dia memang Bopo, apa Biung masih mau memaafkan kesalahannya? Seorang suami tidak mungkin salah. Mungkin dia hanya keliru dan hilaf. Maka tidak ada jeleknya bila kita memaafkan. Nanti, kalau kamu sudah berumah tangga, kamu pasti akan tahu. Ya? Iya. Tuan Pendekar, dari mana Tuan tahu kalau kami di Padepokan Segaluh? Dewata membisikkan berita ke telingaku. Mana kekasihmu? Sedang di dapur. Tunggu. Tidak usah. Aku ingin mengejutkan dia. Saya mau mengucapkan terima kasih waktu itu. Tapi Kisanak langsung pergi. Saya juga. Kisanak telah menolong saya dan Kakang Suliwa dari keroyokan pendekar jahat. Gusti Prabu. Rupanya Dinda Prabu yang menolong kami waktu itu. Kenapa Dinda langsung menghindar?
Saya tidak enak. Siliwa, saya tidak enak melihat Nyai sedang bersama. Dia teman perjalanan saya, Gusti Prabu. Sungguh, saya tidak pernah punya perasaan apa-apa kepadanya. Dia yang telah menolong saya waktu perahu saya dihantam badai dan terdampar di sebuah pulau yang telah lama dia diami. Namanya Adi Santa. Mengapa Gusti juga tidak mau menemui saya dan Kakang Suliwa? Padahal Gusti sendiri yang menolong kami menghadapi pendekar-pendekar tua itu. Nanti orang-orang yang mau menangkapmu tahu siapa saya. Dan itu sangat berbahaya untuk kerajaan Malwapati. Oh. Suliwa, cari... ayo lu, siapkan wedang untuk Gusti Prabu. Suliwa, baik, Bu. Cari jamur barat di hutan. Ayo cepat. Galuh. Mau mana? Cari jamur. Cari jamur barat itu di hutan, bukan di dapur. Ayo, Suliwa. Gusti Prabu suka sayur jamur. Maafkan Gusti Prabu. Tidak usah terlalu berlebihan, Nyai Dewi. Oh iya, Kakang Mahsura belum ada beritanya? Entah kemana perginya. Saya dan Adi Santa mendapatkan padepokan ini.